Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, di dalam Manawa Dharma Sastra Sargah 5109 menegaskan Adbil Gatrayani Sudayanti Mana Satyatna Sudayanti Widya Tapabiyam Buta Atma Budir Cenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan brata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, baiklah dalam kesempatan dan suasana yang penuh anugerah ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang terungkap di dalam tafsir Weda, yaitu yang tidak asing lagi, yaitu bubuk sah bubuk aking ini. Dikisahkan dua bersaudara, yang satu melakukan tapa berata yoga semadi, yaitu di bukit, yaitu di puncak perbukitan dekat gunung Himalaya ini. Dia hanya hidup, yaitu makan dari daun-daunan, buah-buahan, umbi-umbian, dan juga serada baktinya, taatnya kepada Tuhan, dalam hal ini memuja Dewa Wisnu yang luar biasa. Oleh sebab itu di dalam Pancama Weda, yaitu Adhyaya 17 Sloka 8 ini, makanan yang memberi energi, makanan yang memberi kekuatan, makanan yang memberi kesehatan, lembut, yaitu menyegarkan, itu disukai oleh orang-orang sakti. Ini dilakukan. Sedangkan saudaranya yang satu, yaitu di lembah dari bukit itu, dia itu makan apa saja, buah daun-daunan, buah-buahan, umbi-umbian, termasuk daging apapun yang bisa dimakan, dia makan. Tapi serada baktinya luar biasa. Walaupun makanan itu, minuman itu pahit, kecut, pedas, sepet, itu dinikmatinya. Di dalam Pancama Weda Adhyaya 17 Loka 9 ini dikatakan bersifat rajas. Pemirsa yang terkasih, walaupun dia pemakan daging misalnya yang bersifat rajas ini, tapi serada dan baktinya luar biasa. Baik yang melakukan satwik maupun rajas ini, dia tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah membenci orang, dan tidak pernah berpikir, berkata, berbuat yang jahat terhadap siapapun. Serada baktinya luar biasa kedua orang ini. Nah, yang tidak dibenarkan sesuai dengan ungkapan yang terungkap di dalam Pancama Weda itu adalah yang bersifat tamas, yang bau, busuk, makanan yang ada di sampah-sampah itu yang tidak dibenarkan oleh Weda. Oleh sebab itu, baik yang bersifat satwika maupun rajas ini dibenarkan oleh Weda. Pemirsa yang terkasih, dengan cinta kasih yang luar biasa, kedua orang ini, baik yang ada di puncak bukit maupun di lembah bukit itu, akhirnya
mereka itu mencapai satu jagatita. Ketenangan di dunia ini luar biasa. Tidak ada dalam pikirannya itu sedikit pun membenci orang. Luar biasa. Dia selalu mensyukuri apa adanya. Ini adalah merupakan figur yang luar biasa bagi kita rupanya. Akhirnya suatu ketika karena kedua orang ini sudah berumur, maka pada saat itu Brahman dalam manifestasinya mewujudkan dirinya sebagai seekor harimau. Dia mendatangi yang pertama di puncak bukit itu yang didatangi. Seolah-olah harimau itu kelaparan. Meraung-raung dia di sana, meneteskan air mata. Maka pada saat itu si pertapa ini dia berkata, "Wahai harimau, kalau memang kau lapar, makanlah aku. Cuman mungkin dagingku agak sedikit. Kalau kau ingin lebih banyak, di sana ada saudaraku di bawah. Dia lebih gemuk daripada aku. Silakan, tapi kalau kau cukup untuk aku mengenyangkan perutmu, makanlah aku." Dengan penuh keikhlasan yang luar biasa. Akhirnya pada saat itu harimau ini hanya menoleh dan kembali dia ke lembah itu menemui saudaranya. Di sana juga harimau itu dia itu sangat sedih, meraung-raung sampai meneteskan air mata. Akhirnya sang pertapa itu juga berkata, "Wahai harimau, kalau kau memang lapar, makanlah aku. Aku cukup gendut, mungkin kau kekenyangan. Dan kalau kau merasa lebih, karena aku gendut, ada saudaraku yaitu di puncak bukit." Jadi kedua pertapa ini, yang satu katakanlah yang vegetarian itu, yang satu katakan sarbaksa apa saja dimakan. Tetapi pikiran perkataan kedua orang ini adalah betul-betul suci. Mewujudkan serada baktinya mungkin sangat sulit ditandingi. Oleh sebab itu, maka pada saat itu kedua orang ini memang tidak pernah membenci atau mengurusi rumah tangga orang lain. Misalnya banyak kita dengar di sini, daun-daunan yang makan tuh mungkin keturunan kambing, atau sebaliknya itu bangkai ayam dimakan dan sebagainya. Cacian, hinaan, sindiran semacam ini sama sekali tidak melekat di dalam kedua pertapa yang sangat hebat ini. Pemirsa yang terkasih, saya lanjutkan tentang harimau tadi. Akhirnya pada saat itu harimau itu seolah-olah menyuruh sang pertapa yang di bawah, yang gendut, yang serba dia makan daging, apapun dia makan ini, naik ke punggung harimau itu. Dia naik pada saat itu dan diajak oleh harimau itu juga menaiki di tempat saudaranya yang ada di puncak bukit itu. Di sana juga dia menyuruh untuk menaik. Dan keduanya itu berdampingan di atas harimau, yang tidak lain adalah manifestasi Brahman itu sendiri. Dan di sana dia sudah sampai meloncat dan ada namanya titik ugal agil. Di sini biasanya ketakutan itu terjadi. Harimau itu melewati titik ugal agil yang disebut titik gonggang. Di bawahnya itu adalah candra di muka atau kawah yang sangat mengerikan. Maka setelah melewati itu, dijaga oleh ular besar, masuklah semuanya harimau itu ke sana. Dan setelah melewati sampai ke Tegal Penangsaran juga dia lewati, maka kedua pertapa yang sangat hebat ini, baik yang pemakan daging maupun tidak pemakan daging itu, sampailah dia di alam keabadian. Di sanalah tempat orang Moksartam Jagatita yaitu Dharma itu. Di sana tidak ada kesedihan, di sana tidak ada penderitaan. Karena di alam keabadian itu disebabkan satu pohon yang namanya kalpa riksa yang dapat memenuhi semua keinginan penghuni, yaitu sorga. Oleh sebab itu, pemirsa yang terkasih,
yang dimanapun berada. Jadi kita dapat rupanya menyimak intisari daripada kisah ini. Walaupun kita makan daging, walaupun kita tidak, itu bukanlah merupakan ukuran utama, tapi serada bakti kita, kedekatan kita kepada Tuhan, dan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sesama makhluk. Oleh sebab itu, mudah-mudahan hal ini dapat menjadikan kita hidup santi damai, yaitu hidup berbahagia. Loka semesta sukino bawantu, semoga semua makhluk berbahagia. Saya haturkan para santi. Om Santi, Santi, Santi.